Halo guys, kembali lagi di channel gue Karnegi Triandono. Kali ini gue pengen ngebahas tentang debat pilkada DKI Jakarta yang kemarin baru aja dilaksanakan gitu. Gue bakal ngerangkum nih buat teman-teman Gen Z dan millennials yang mungkin gak begitu ngikutin nih politik, tapi gue merasa kayak kita sebagai warga Jakarta paling nggak kita harus tahu terlebih dahulu deh siapa kandidat calon gubernur kita dan kayak program-program mereka tuh apa aja. Nah, di sini gue pengen video ini bisa menjelaskan tentang itu secara sedikit. Paling nggak kita yang kita generasi yang fokusnya pendek. Jadi kayak gue bakal bikin video yang lebih merangkum supaya teman-teman paling nggak tahu nih mereka programnya apa aja berdasarkan debat yang kemarin tanggal 6 Oktober dilakukan. Jadi sebenarnya format debat kemarin itu kurang lebih mirip kayak debat capres-cawapres yang tahun lalu. Jadi kayak ada 6 subtema yang bakalan dibahas sama ketiga kandidat cagup dan cawagup DKI ini. Subtemanya ini sebenarnya ada 6. Yang pertama ada gender, transportasi, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, ketahanan budaya, dan problematika Gen Z. Jadi gue bakal memperlihatkan kurang lebih programnya masing-masing kandidat ini seperti apa. Jadi nanti kita bakalan tanggepin sedikit ya berdasarkan apa yang gue tahu, dan nanti bakalan gue bikin nilai secara subjektif. Maksudnya ya gue sebagai seorang individu, ya gue merasa kayak misalkan ya gue sebagai individu yang warga Jakarta dari lahir ini gue rasa programnya ini bisa diaplikasikan atau enggak, ini penting atau enggak. Nanti gue akan kasih nilai dari 0 sampai 5 ya, dari setiap program-program yang akan mereka kasih tahu di debat ini. Kita mulai dari transportasi. Jadi transportasi ini menurut gue merupakan one of the big three problem Jakarta yang sampai sekarang ini masih susah buat dikendalikan gitu. Karena ya kita tahu Jakarta tuh macet banget, dan sebenarnya gubernur-gubernur yang lalu tuh udah banyak banget melakukan hal-hal yang sebenarnya cukup signifikan, tapi di satu sisi tetap aja macet gitu. Nah, jadi pertanyaan ini dijawab oleh Pongrekun ya. Jadi kandidat nomor 2 ini, dan habis itu mereka ditanggepin sama kandidat nomor 3 sama kandidat nomor 1. Nah, si Pongrekun dia punya program ya sebenarnya intinya optimalisasi yang sudah dipunya. Ya kita tahu Jakarta udah punya banyak banget mode transportasi kan, kayak mulai dari MRT, KRL, sama ya mikrotrans dan lain sebagainya lah gitu. Dan menurut Pongrekun kayak ya kalau misalnya kita mau menata kelola transportasi ya kita lanjutin aja yang udah ada gitu. Kita beralih ke kandidat nomor 1, Ridwan Kamil. Dia punya sebuah gagasan, yaitu bikin flyover dan waterway. Dan Pramono ya dia menjelaskan bahwa problematika kemacetan di Jakarta ini tidak hanya bisa tidak bisa diselesaikan hanya di Jakarta doang, tapi harus ada integrasi antara kota-kota satelit di sekitar Jakarta. Jadi dia mau bikin bukan Transjakarta tapi Trans Jabodetabek. Oke, tanggapan gue buat yang pertama, si Ridwan Kamil dia mau bikin flyover dan waterway. Gue bakal ngomongin tentang waterway-nya dulu. Jadi waterway ini sebenarnya di zaman Fauzi Bowo ini udah sempat pernah dicoba gitu. Kenapa gue tahu? Karena ya kebetulan gue gue punya sumber A1-nya nih. Kalau misalkan gue menjadi saksi, si waterway itu udah pernah dicoba dan akhirnya gagal. Kenapa? Karena banyak sampah di Sungai Jakarta gitu. Nah, itu udah gagal tuh. Tapi Ridwan Kamil mau mencoba lagi gagasan yang sudah pernah dicoba dan gagal ini. Ya kita nggak tahu juga sih sebenarnya, kayak 15 tahun yang lalu mungkin berbeda dengan yang sekarang gitu. Sekarang kan ya sungai-sungai di Jakarta udah cukup bersih lah, meskipun airnya masih coklat, masih hitam. Cuman kayak dibandingkan dengan dulu yang sampahnya nauzubillah min dzalik, sekarang tuh udah kayak ini kan udah ada
udah terhambat oleh net-net hitam yang biasa ada di saluran-saluran air yang di sekitar Jakarta. Kalau misalnya teman-teman pada merhatiin sungai-sungai Jakarta tuh sekarang udah ada itu. Nah, tapi menurut gue kayak apa ya, sungai di Jakarta itu nggak gede gitu menurut gue, dan kayak kalau gede pun juga kayaknya nggak bakal efektif sih menurut gue. Dan abis itu dia mau bikin flyover, dimana kayak flyover itu menurut gue tidak menyelesaikan permasalahan kemacetan. Yang ada flyover itu hanyalah menambah menambah space buat mobil dan kendaraan bermotor. Itu ya macetnya jadi makin panjang aja gitu, bukannya menyelesaikan ini. Menurut gue programnya Ridwan Kamil ini untuk diaplikasikan gue rasa rada sulit. Dan sebenarnya dari sini gue rasa sudah terlihat keberpihakan RK dan Suswono. Ya mungkin ada sponsor di balik ini, karena gue orang yang merasa gue orang yang berpikir bahwa ya permasalahan transportasi Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum. Bagaimanapun caranya orang-orang Jakarta harus pakai transportasi umum supaya mengurangi macet di Jakarta gitu. Tapi kalau misalkan dia punya program mau bikin lagi jalan baru, flyover baru, menurut gue itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah menurut gue. Jadi gue akan ngasih dia nilai 2 dari 5. Dan untuk Bang Rekun dan Kun Wardana ini di nomor 2, gue rasa optimalisasi yang dipunya ya ini menurut gue ya dia cukup realistis aja sih sebenarnya. Gue nggak tahu antara dia realistis aja atau dia nggak punya waktu buat memikirkan bagaimana cara yang terbaik gitu. Cuman dia mau mengoptimalisasi, ya kita udah punya banyak gitu. MRT kalau misalkan bisa menjangkau lebih banyak, lebih panjang, itu menurut gue sangat bisa menyelesaikan masalah sih. Apalagi KRL ya sekarang permasalahannya udah sumpek banget nih KRL, kayak mungkin ditambah gerbongnya, ditambah armadanya, menurut gue bakalan lebih baik lagi dan dibuat lebih nyaman aja sih. Ya menurut gue dia cukup realistis, jadi gue ngasih 3/5 aja sih karena nggak ada inovasi yang terbaru. Tapi kayak kalau dipikir-pikir secara logika ya emang ini udah cukup. Terus kayak Pramono bikin Trans Jabodetabek, ini menurut gue sebuah ide yang sangat cemerlang, karena ya sempat dijelasin juga nih sama Pramono bahwa di Jakarta itu ya malam 14 juta jiwa, siang itu 14 juta jiwa, malam 9 juta jiwa. Berarti kayak hampir setengah dari penduduk Jakarta ini sebenarnya bukan orang Jakarta asli nih. Ini ada di sekitar Jakarta aja. Dan menurut gue it will be very good sih kalau misalkan kita bisa berintegrasi sama transportasi umum di kota-kota sekitar Jakarta kayak Bogor, Depok, Bekasi. Itu bakalan kayaknya membantu banget sih kalau ada transportasi yang terintegrasi di situ. Jadi untuk ini secara konsep gue kasih 4/5. Terus kita coba ke subtema berikutnya, yaitu sumber daya manusia. Jadi ini gimana caranya 3 kandidat ini menjawab permasalahan tata kelola sumber daya manusia yang ada di Jakarta. Pertanyaan ini pertama kali dilontarkan ke pasangan nomor 3 Pramono, dan di situ dia jawab bahwa untuk tata kelola yang baik SDM Jakarta itu perlu digunakan kartu Jakarta Pintar. Terus kayak inovasinya itu sebenarnya di job fair 3 kali sebulan, karena ya itu kan pengangguran ya. Terus job fair di kantor kelurahan, jadi lebih dekat deh, bukan job fair di gedung ya, job fair di kantor kelurahan. Terus ya udah itu sih sebenarnya. Terus Ridwan Kamil dia punya program dia tuh punya program demokratisasi. Jadi kayak
setiap RW bakal dikasih budget 200 juta per tahun buat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di RW-nya. Dan di Pangrokun dia bilang gini, statementnya adalah manusia itu bukan hanya raga tapi jiwa. Jadi yang harus diperbaiki adalah adabnya. Dan programnya apa? Dia mau dia pengen mendahulukan pencarian kerja untuk yang KTP Jakarta, namanya Jaminan Babe. Gue nggak tahu ini nama programnya Jaminan Babe atau dia cuma asal ngomong Jaminan Babe, cuman dia ngomong kayak begitu. Oke, pertama gue pengen ngerespon yang dari kandidat nomor 3 ya. Pramono bilang ada job fair 3 kali sebulan, tiga kali sebulan, bukan 3 kali sebulan. Sorry guys, nanti gue cari deh yang bener kayak gimana. Cuman kayak menurut gue itu ide yang cukup baik, tapi permasalahannya tuh bukan job fairnya sih. Permasalahannya adalah kayak ininya jobnya itu ada apa enggak. Kalau misalkan job fair mau sebulan sekali, mau seminggu sekali, 3 hari sekali, tapi kalau misalkan job vacancy-nya nggak ada, ya apa yang mau dipamerkan di job fair itu gitu. Menurut gue itu. Jadi menurut gue itu cukup baik, tapi sebenarnya permasalahan utamanya tuh bukan job fairnya, tapi job vacancy-nya ada apa enggak gitu. Karena percuma menurut gue kalau misalkan ada job fair tapi nggak ada nggak ada jobnya, ya buat apa gitu. Terus dia mau bikin balai rakyat. Oh ya, jadi menurut gue ini cukup menarik sih balai rakyat ini. Ya sebenarnya mirip-mirip programnya Ahok punya RPetra. Terus kayak ya sebenarnya yaitu tempat untuk keluarga bermain, tempat untuk komunitas bergerak di sana. Ya menurut gue itu cukup baik kalau misalkan memang ada di setiap kelurahan ada gitu, dan fasilitasnya juga yang harusnya memang nyaman untuk orang-orang di situ. Cuman kalau gue sebagai orang Jakarta, sebenarnya orang Jakarta itu cukup individualis ya. Gue nggak ngerti sih, karena ya idealnya ya manusia itu bermasyarakat gitu, di balai kota itu, di balai-balai gitu kan. Mereka main bareng, mereka bikin komunitas bareng, mereka bikin organisasi bareng di situ untuk mengembangkan wilayah mereka. Cuman ya sejauh mata memandang gue sebagai orang Jakarta, kayak orang Jakarta itu semakin lama semakin individualis, dan kayak ya udah mereka selesaiin hidup sendiri aja gitu. Hidup gue juga ada lebih banyak masalah gitu. Cuman ya gue nggak tahu, ini sebenarnya menurut gue sebuah ya entahlah, bagus, tapi secara aplikatif gue rasa ya mungkin bisa sih. Gue kasih nilai dia 4/5 lah. Terus kita lanjut ke RK. Nah untuk RK ini menurut gue menarik ya. Ngasih budget ke RW 200 juta per tahun. Ya kembali lagi sih, kayak menurut gue mungkin emang lebih baik warga Jakarta itu dipush untuk lebih bermasyarakat gitu, bagaimanapun caranya. Kalau misalkan hal itu terjadi gitu, orang Jakarta bermasyarakat, ya program ini mungkin baik gitu. Tapi gue sih takutnya ini tuh rentan penyelewengan, dan justru penyelewengannya lebih ke ya udah gue kasih 200 juta tapi nanti tahun depan lo milih gue lagi. Bisa jadi kayak begitu kan. Nah itu sebenarnya yang sangat dikhawatirkan, apalagi dengan koalisi gemuk yang ada di kelompok di RK, di pasangan nomor 1 ini bakalan rentan korupsi banget sih menurut gue. Tapi ya secara ini sih ya gue paham, secara konsepnya gue paham, tapi gue tetap gak setuju lagi. Kayak oke, mungkin gue bisa aja setuju, tapi kayak program ini harus ada transparansinya, dan transparansinya tuh harus sangat-sangat transparan. Kayak misalkan ya 200 juta ini planningnya buat apa,
dan kayak gimana cara ngabisinnya itu udah harus ada banget, yang tadi mungkin di DPD nanti atau DPRD itu dibahas banget, dan nggak boleh cuman kayak sebatas kayak oh ini buat ini, oh ini udah jadi gitu, tapi kayak ini harus ada integrasi yang jelas di DPRD-nya gitu. Ya, menurut gue ini nilainya ya 3/5 deh gue kasih. Terus kayak Pangrokun, ya gue setuju banget sih dengan statementnya kayak kita harus mendahulu ya kita manusia bukan hanya raga tapi jiwa, jadi kayak adabnya harus diperbaiki. Tapi programnya apa pak? Programnya apa? Kita belum dengar programnya, dan kayak dia pengen mendahulukan lapangan pekerjaan untuk yang KTP-nya Jakarta. Ya lo bakalan kayak lo gak bakal dipilih sama orang-orang ini deh, orang-orang transmigran, maksudnya kayak orang-orang luar yang kerja di sini dan udah punya KTP Jakarta, kayaknya gak bakal milih lo deh pak. Sejujurnya kayak itu menurut gue itu bakal terjadi kalau misalkan ya ada PNS diperbanyak gitu, lowongan PNS diperbanyak, karena yang mengontrol itu kan, kontrol pekerjaan itu kan ya emang daerah gitu. Jadi kayak lapangan pekerjaan dibanyakin ya, terus kayak kita mau prefer orang yang benar-benar dari Jakarta itu bisa. Cuman kan kalau misalkan kita udah ngomongin swasta, ya mereka bakalan milih orang yang lebih kompeten, dan dia nggak peduli dia dari Jakarta atau dia dari daerah mana. Kalau misalkan dia kompeten dan dia lebih baik, ya dia bakal milih yang itu dong. Dan gimana caranya lo mau ini lo mau maksa gitu semua karyawan harus punya karyawan orang Jakarta 90% ya, let's say ya, programnya belum ada. Jadi kayak gue rasa gue kasih 2/5 sih buat masalah ini. Oke, problem berikutnya adalah tata kelola pemerintahan. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya mengkolaborasikan intergovernment dengan intragovernment di Jakarta. Jadi intergovernment itu adalah ya kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat yang ada di dalam Jakarta, atau enggak dari ya komunitas-komunitas yang ada. Terus intragovernment itu lebih ke ya gimana caranya kolaborasi dengan pihak-pihak di luar Jakarta, kayak misalkan ya pihak dari pemerintahan Bogor, pemerintahan Bekasi, pemerintahan pokoknya yang berhubungan dengan Jakarta tapi dia ada di luar pemerintahan gitu, di luar wilayah gitu. Dan ini pertanyaan ini dilontarkan kepada Suswono ya, pasangan nomor 1. Ini wakilnya Ridwan Kamil. Aduh, jujur gue sih kayak gimana ya, gue tuh kayak sebenarnya excited banget sih pas Suswono jadi wakilnya Ridwan Kamil. Pertama, kenapa? Karena dia itu orang pertanian, dia anak IPB, which is gue anak IPB. Gue pengen punya wakil, paling nggak gue pengen punya gubernur, atau paling nggak wakil gubernur Jakarta yang dari IPB. Menurut gue ini bakal interesting banget gitu. Cuman gue ngerasa kayak aduh, ini my god, ini kayak nol banget lagi menurut gue. Jadi gue nggak tahu kenapa dia malah ngomongin tentang industri kreatif, terus kayak mengurangi polusi. Jadi maksudnya gimana sih pak? Saya kurang paham juga tuh maksudnya, kenapa, apa hubungannya intergovernment sama intragovernment sama industri kreatif dan polusi gitu. Kayak apa sih, lo ada apa itu, kayak gue nggak paham sumpah. Dia malah suruh kayak nanam 3 juta pohon. What? Masyarakat dilayani dengan baik. Terus ada aduan langsung, pelayanan hotline. Gue rasa aplikasi Jaki udah paling bener sih. Kayak ya hotline, ya lo mau apa sih? Kayaknya gue sih ngerasa ini jadi kayak 10 tahun yang lalu lagi gitu loh, 10-15 tahun lagi kembali ke hotline, teleponan gitu. Padahal Jakarta itu udah punya aplikasi Jaki. Gue ngerasa kayak ini orang kayaknya nggak riset dulu apa gimana sih. Pertama ini nggak nyambung, kedua kayak what, kita udah punya Jaki men. Kayak ya udah, kayak lo lapor misalnya ada banjir, ya 10 menit kemudian direspon gitu. Pakai Jaki aja udah cukup sih menurut gue.
gue kasih 1 dari 5 sih. Terus Konwardana dia ngejelasinnya tentang ya kerjasama Pemda DKI pusat dan tetangga, efisiensi birokrasi, cepat tanggap dan handal transparansi kepada publik. Gue rasa ini udah bukan ini udah sebuah retorika lagi ya. Karena ya udah ya emang begitu. Terus apa programnya apa? Dan yang ketiga tuh ada Rano Karno, Bang Dul, Sidul. Dia ngejelasin Jakarta bisa berdiri sendiri, kolaborasi Jabodetabek, dan dia lebih kayak menjelaskan pengalaman dia sebagai ketua integrasi Jabodetabek pada zamannya gitu. Gue lupa tahun berapa dia, tapi sempat bilang mention kayak gitu. Tapi intinya adalah apa nih, kayak lo mau bilang kayak ini susah dan gak akan bisa dikerjakan, karena kan kalau misalkan lo emang udah punya pengalaman di situ, terus apa yang mau lo bawa gitu. Menurut gue masih tanya-tanya. Jadi untuk Rano Karno gue kasih nilai 2/5, Konwardana juga 2/5. Berikutnya ini ngobrolin tentang ketahanan budaya. Nah, di sini tuh sebenarnya konteksnya menurut gue rada rancu ya, karena budaya tuh apa? Budaya Jakarta. Budaya Jakarta tuh maksudnya adalah budaya Betawi kah atau seperti apa gitu. Sebenarnya menurut gue pertanyaannya rada rancu. Cuman sebenarnya gue rada kurang setuju ya kalau misalkan kita ngomongin budaya Jakarta dan yang dibawa tuh selalu budaya Betawi gitu. Padahal menurut gue budaya yang bisa dijelaskan itu adalah budaya ya, misalkan budaya-budaya Jakarta yang sudah harus ada di dalam diri kita, kayak misalkan budaya ngantri, terus kayak budaya anti korupsi, terus kayak budaya anti pungli dan lain sebagainya gitu. Tapi sekali lagi kayaknya kita ngomongin budaya pasti konteksnya selalu ke budaya yang tradisional gitu, kayak Betawi-Betawian gitu. Yang menurut gue kita sebagai warga Jakarta itu kan melting pot of culture gitu. Dan menurut gue kalau ngomongin tentang budaya kenapa harus Betawi-Betawi lagi sih gitu. Toh juga Betawi kan sebenarnya sekarang ada di Depok, di Tangerang gitu, di Jakartanya juga ada sih. Cuman kayak menurut gue ya sebenarnya banyak budaya yang bisa dibahas lebih dibandingkan budaya Betawinya gitu. Jadi gimana cara mempertahankan budaya? Suswono, wakil di kandidat nomor 1. Lagi-lagi gue nggak ngerti lagi dia ngomong apa. Jadi program dia adalah menggerakkan budaya Betawi, lembaga adat dan situs dan cagar budaya harus terjaga. Ya terus emang selama ini pemerintah sebelumnya ngapain gitu? Gue kasih nilai 2 dari 5 lagi deh. Karena gue juga bingung ya, gue kalau jadi pemerintah harus ngapain juga gue bingung, karena emang itu sudah dilakukan oleh pemerintah Jakarta dari kapan tahu lah gitu. Dan mungkin sebenarnya pertanyaan ini bagaimana cara supaya budaya Betawi ini lebih tereksplor, mungkin lebih banyak yang lihat gitu. Cuman menurut gue emang itu penting ya guys. Menurut gue ya kita harusnya mempertahankan, dan sebenarnya yang wajib mempertahankan adalah ya warga-warga Betawinya gitu. Oke. Terus kalau Rano Karno di kandidat nomor 3, dia ngejelasin bahwa ya ini lagi-lagi gue setuju lagi, kayak ya budaya itu selalu kan pola pikir masyarakatnya. Jadi bukan semerta-merta kayak lo ngomongin budaya yaitu ondel-ondel, yaitu roti buaya gitu. Menurut gue bukan. Kayak budaya itu ya ini, budaya itu ya pola pikir masyarakat, dan itu yang harus dibina menurut saya. Dan karena lagi-lagi ngomongin tentang balai rakyat, jadi emang programnya udah ada nih, si balai rakyat ini emang bisa buat jadi macam-macam, tapi ya ini harus bisa digerakkan. Jangan sampai kayak program OKOC. Ya OKOC itu kan kemarin programnya si Sandiaga Uno itu rada sebenarnya rada itu jalan, tapi ya udah kayak ya abis itu mau kemana, karena susah juga kan, kayak ngomongin kewirausahaan, kita mau meninggalkan kewirausahaan tapi nggak ada yang beli ya gimana gitu. Apa peran pemerintah di situ, itu harus jelas sih. Jadi kayak balai rakyat ini kalau misalnya emang jadi
ya harus lebih jelas lagi, dielaborasi lagi apa ininya, apa yang harus dilakukan di Balai Rakyat ini. Nah terus kayak Kunwardana, itu lebih gak nyambung sih menurut gue. Ya nyambung tapi menurut gue kayak rada cringe sih gue dengarnya ya. Dia nyuruh kita untuk mengupload budaya Jakarta ke sosmed. Oke, tapi programnya apa? Ya, apakah nanti mau dibikin satu hari di mana warga Jakarta mungkin pas lagi Jakarta Fair atau lagi gimana gitu ya, ulang tahun Jakarta, ngeposting kayak kita pakai apa sih, baju budaya Betawi itu yang encim-encim gitu. Apakah itu maksudnya? Kurang jelas sih menurut gue. Jadi ya udah, gue kasih nilai ini 1/5 kali ya. Itu 2/5 deh. Dan yang terakhir adalah mengenai problematika Gen Z. Jadi ini menurut gue cukup menarik ya, topiknya dibawa kan, karena kita tahu Gen Z itu sekarang sebentar lagi bakalan yang jadi memegang kendali nih. Jadi umur 15-25 yang bentar lagi bakalan ya jadi angkatan kerja. Nah itu kita yang bakalan membawa Jakarta ini mau kemana, Indonesia ini mau kemana gitu. Dan pertanyaannya adalah bagaimana nih tingkat pengangguran Jakarta ini masih banyak nih, gimana caranya mengatasi itu. Jadi kalau Rano Karno di sini ngomongin tentang PPSU nggak perlu ijazah. PPSU itu tuh maksudnya kayak tenaga kerja yang seperti tukang pembersih sampah, terus OB dan lain-lain sebagainya, yang emang yang dibutuhkan itu lebih ke pendidikan kerjanya ya, bukan memang bukan buat pendidikan formal gitu. Sekali lagi ada Balai Rakyat di situ. Jadi di Balai Rakyat itu akan jadi balai pelatihan kerja juga. Terus ada ya, dia berharap kayak warga Jakarta itu punya guidance lah dalam mencari pekerjaan gitu. Ya menurut gue sih ya, gue sih rada kurang setuju ya kalau misalkan PPSU tidak perlu ijazah. Di satu sisi emang gue rasa memang gak perlu banget ijazah, tapi kalau misalkan ada peraturan seperti itu, keringanan seperti itu, gue tuh takutnya ya orang-orang makin males untuk meraih pendidikan sih. Jadi kayak ya udah, orang ya udah kan nggak perlu ijazah, jadi gue SD aja cukup. Padahal kan maksudnya ya kita ingin masyarakat yang lebih beredukasi, lebih kritis, yang membangun kekritisan gitu. Ya gue rasa ya gue antara setuju nggak setuju, dan gue kasih nilai 4/5 dari ini. Terus Suswono, wakil nomor 1, dia ngejelasin tentang menciptakan lapangan kerja, mendorong wirausaha, didorong permodalan, kegiatan sosial, latihan siap kerja, lapangan kerja di BUMD dan kantor gubernur. Oke, kalau di sini gue ngelihatnya memang sudah ada program ya yang akhirnya make sense untuk dilaksanakan menurut gue. Jadi kayak latihan siap kerja sebenarnya udah ada, dan kayak lo kalau misalkan pintar nyari-nyari di YouTube juga ada kayak gitu-gituan kan. Nah, menciptakan lapangan kerja nih, gimana caranya menciptakan lapangan kerja saat kita lagi krisis kayak gini? Udah banyak yang dipecat-pecatin, udah banyak PHK. Nah itu gimana? Itu sebenarnya yang kalau misalkan dari obrolannya ini sebenarnya bisa dijawab dari statement dia yang ngomongin tentang lapangan kerja di BUMD dan kantor gubernur. Jadi apakah ini akan diperbanyak nih lapangan pekerjaan di BUMD dan kantor gubernurnya? Gue harap itu yang dimaksud, karena menurut gue kalau misalnya itu yang dimaksud, itu adalah jawabannya, itu jawaban yang terbaik. Jadi gue kasih nilai 4/5 nih, meskipun gue kurang tahu. Terus kayak mendorong kewirausahaan, didorong permodalan, udah ada di OKOC. Udah ada di OKOC, tapi ya itu kembali lagi kayak bisnis gak segampang itu. Lo punya modal, lo bisa bergerak, tapi kalau lo gak punya pasar, dan pasar lo jenuh kayak sekarang nih, mungkin kalau misalnya kita mau ngomongin ekonomi, ntar kita bisa bikin video lain. Cuman ya masalahnya
ya kita tuh lagi jenuh nih, kayak siapa sih yang mau siapa yang mau makan keripik ikan kecil-kecil gitu, sedangkan kayak di warteg pun ada gitu. Jadi kayak ini harus diperhatikan. Tapi gue tetap kasih 4/5 karena menurut gue kalau maksud dia adalah membuat lapangan kerja dari pemerintah sendiri, menurut gue itu ide yang bagus. Terus kayak Rano Karno, Kunwardana ya, Kunwardana nih nomor 2, dia ngomongin tentang ketidakcocokan market. Jadi kayak si apa, bursa kerja nih butuhnya apa, terus kayak apa namanya, ya angkatan kerjanya skillnya apa. Jadi ada ketidakcocokan seperti itu, which is itu sebuah fakta ya. Tapi menurut gue itu tetap belum apa ya, ini belum ada di ranah aplikasi, ini baru di ranah analisa. Jadi kayak menurut gue dia hanya menjelaskan analisa dia, tapi kayak apa programnya masih belum jelas gitu kan. Jadi gue kasih nilai 1/5 ya untuk Kunwardana ini. Oke guys, jadi itu aja rangkuman dari gue. Gue harap ini bisa jadi patokan buat kita milih pemimpin kita berikutnya siapa. Overall sih menurut gue semua masih mengecewakan buat gue, karena belum ada yang kayak programnya belum ada yang sangat jelas, sangat impactful. Menurut gue masih standar semua. Tapi kayak kita lihat nanti di debat berikutnya, dan nanti mungkin teman-teman bisa research lagi, mungkin ada renstra mereka apa udah keluar apa belum ya. Gue harap sih sebagai warga Jakarta yang dianggap paling rasional nih, kita bisa berpikir lebih kritis lah dalam menentukan siapa yang mau kita pilih sebagai pemimpin kita. Oke, gitu aja guys video hari ini. Jangan lupa follow, subscribe, dan komen di bawah. Kita diskusi di bawah nih, kira-kira mungkin ada ide-ide dari kita yang bisa disampaikan, mungkin ada yang nonton nantinya. Oke, see you guys, bye bye.